Oke, sahabat pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Uh, kita bergabung kembali dalam acara obrolan cerdas tentang hukum bersama narasumber kita kali ini Bapak Yuli Ramadhani, penyuluh hukum dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Mas Yuli saya panggilnya biar lebih enak Mas ya. Kalau Bapak ketuaan saya. Jadi gini Mas Yuli, munculnya paham radikalisme itu bukan hal baru ya Mas ya. Iya. Bukan hal baru di negeri ini Mas. Dan paham tersebut itu sudah masuk ke dalam berbagai lini masyarakat, baik itu lini pendidikan, masyarakat daerah-daerah ataupun dimanapun sudah menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat. Agar supaya teman-teman semua ini paham tentang radikalisme, kita langsung saja kepada Mas Yuli untuk menjelaskan apa arti radikalisme dan sejauh mana sebuah tindakan bisa digolongkan dalam radikalisme. Silakan. Baik, terima kasih Mas Fata ya. Iya, memang paham radikalisme ini bukan sesuatu yang baru ya di Indonesia. Udah sejak dulu pun sudah ada gitu ya. Cuma memang berbeda-beda gerakannya, apa bentuknya gitu. Jadi radikalisme ini kalau dilihat dari segi bahasa itu dari bahasa Latin ya, radix, artinya akar. Nah kemudian akar. Kemudian kalau diartikan dari bahasa Inggris itu radikal, artinya ekstrim kan, ekstrim. Atau fanatik. Nah, radikalisme ini kan dari segi bahasa tadi, jadi tidak dulu pengertiannya bukan seperti sekarang kan. Bahkan di segala lini itu ada yang namanya radikal itu ada. Di musik itu ada yang radikal kan, fanatik, musik rock, dangdut, ada yang radikal gitu kan. Kemudian di olahraga, nah ada yang radikal. Supporter kalau di Italia itu kita tahu ada ultras gitu ya, ada ultras. Kalau di Inggris itu hooligan. Nah, itu mereka itu ada supporter garis keras radikal. Nah, tapi kemudian semakin kesini ya arahnya mungkin karena ada beberapa oknum saja yang mengatasnamakan agama, kemudian akhirnya istilah radikalisme itu identik dengan agama. Nah, itu yang muncul sekarang kan. Kalau dari diidentikan dengan agama tertentu gitu kan. Ya, itulah. Jadi radikalisme ini juga identik dengan terorisme karena saya baca dari beberapa literatur gitu ya. Radikalisme ini merupakan embrio lahirnya terorisme. Nah, gitu Mas. Jadi korelasinya antara radikal dengan terorisme itu ada ya Mas? Iya, betul Mas. Jadi di Indonesia kan memang tidak secara langsung diatur gitu ya, ada undang-undang mengatur tentang radikalisme, tapi radikalisme ini masuk dalam pengaturan di dalam undang-undang tentang terorisme gitu, di Undang-Undang 5 tahun 2018 ya. Nah itu. Berarti penyebarannya itu melalui apa aja Mas? Ya banyak Mas. Kalau dulu kan biasanya lewat pertemuan gitu. Kalau sekarang kan lebih mudah penyebaran radikalisme lewat media sosial kan. Zaman teknologi informasi seperti ini, mereka yang menyebarkan paham radikalisme ini lebih mudah. Terutama yang disasar adalah generasi muda. Mereka ini kalangan yang sangat rentan terpapar radikalisme karena masa-masa muda ini ya, masa-masa yang rentan gitu,
ada sesuatu yang kosong gitu kan, mencari jati diri gitu. Nah, ini Mencari jati diri, betul. betul. Nah, iya, itu yang lebih mudah paham radikalisme ini masuk, terutama melalui media sosial. Kalau saya lihat itu udah mulai masuk ke dunia pendidikan ya Mas ya. Sekolah-sekolah. Bahkan ada beberapa berita yang yang saya baca itu seperti udah masuk ke dalam pondok pesantren, sekolah, bahkan sekolah SD, SMP itu sudah mulai dimasuki apa ya? Sedikit cuci otak mungkin Mas ya. Iya, betul Mas. Jadi memang ya itu dunia pendidikan anak-anak muda ya, bahkan kata Mas tadi di tingkat SD pun sudah masuk seperti itu. Karena apa ya, kalau kita lihat ya dari sejarahnya, dari perkembangannya, memang ada beberapa faktor ya yang menyebabkan hal ini bisa cepat berkembang. Yang pertama masalah ekonomi gitu ya, masalah ekonomi. Pasti. Iya, iya. Ada kodratnya manusia untuk bertahan hidup kan. Jadi ketika terdesak masalah ekonomi, maka bisa melakukan apa saja gitu kan. Nah, ada yang menawarkan sesuatu ya, kita lihat ya, kalau kejadian-kejadian teror bom gitu ya, pelakunya yang istilahnya pengantin gitu, mereka kan dijanjikan Pengantin. iya kan, pelaku bom bunuh diri gitu ya, mereka kan dijanjikan apa ya, didoktrin gitu ya, untuk jadi pengantin tuh mereka masuk surga, kemudian ya istilahnya mungkin keluarganya dijamin juga kan, seperti itu. Artinya cepat lah kalau ada seperti itu. Kemudian ada faktor psikologis ya, faktor psikologis juga. Jadi ada masalah keluarga, masalah dendam mungkin ya, bisa menyebabkan itu. Nah, kemudian kemudian ada pemahaman agama yang setengah-setengah. Nah, itu yang tanggung Mas ya. Kita ikut pengajian mungkin nggak lengkap, nggak baca kitabnya, tapi cuma dengar omongan aja sekilas udah langsung ditelan gitu kan, jalan berbulat, nggak dicerna, nggak tahu sejarahnya seperti apa kan, seperti itu. Itu mudah itu Mas ya. Kalau di situ Mas ya. Iya, cepat sekali ya. Kalau isunya agama itu cepat sekali Mas. Nah, makanya kan sekarang yang rawan itu kalau kata Mas bilang tadi, pesantren gitu kan ya. Ada cepat sekali kalau ada ajaran seperti itu, karena ya fanatik tadi Mas, fanatik dengan agama, dengan fanatik dengan agama atau ajaran-ajaran tertentu ya, seperti itu. Tapi ini Mas ya, kalau kita bicara radikalisme terus berhubungan dengan agama tertentu, kalau di Indonesia kan kita mayoritas Islam, jadi kita kayak radikal itu Islam. Tapi di negara lain yang mayoritas bukan negara Islam, apakah ada radikalisme juga di sana yang apa ya, maksudnya yang di agamanya radikal tapi yang bukan dari Islam gitu. Kalau sepengetahuan saya ada sih, kan kita bisa lihat berita-berita itu kan, ada juga di luar negeri kan bom gitu kan, yang disasar juga bahkan orang Muslim kan, berarti pelakunya bukan orang Muslim ya, agama yang lain, karena ya artinya ya itulah sangat lekat dengan terorisme. Jadi yang mana radikal, teroris itu biasanya seperti itu. Pelaku radikalisme biasanya dicap sebagai teroris kan, seperti itu. Ya. Artinya di luar negeri juga kemarin yang kayak di Selandia Baru kan, penembakan jemaah di masjid gitu kan ya. Kemudian di tempat lain juga mungkin saya lupa contohnya di mana gitu. Tapi ada lah. Artinya setiap agama juga ada yang radikal seperti itu. Bahkan tidak cuma umat Muslim. Tapi oknumnya bukan umat secara keseluruhan. Iya. Oknum saja. Berarti radikalisme itu tidak harus dengan kekerasan ya Mas Yao? Iya, tapi untuk memaksa, ya. Untuk memaksa
paham dia supaya dipercaya sama orang itu nggak harus dengan kekerasan dong mas ya. Ya radikalisme ini Secara halus pun bisa. identik dengan kekerasan. Ya kan, karena mereka ingin melakukan perubahan secara cepat, drastis gitu, menghalalkan segala cara kan. Artinya memang jalan kekerasan adalah yang ciri khas dari gerakan radikalisme ini. Sangat jarang melihat kalau pendekatan yang halus lembut kayak nggak terdengar, tapi kekerasan itulah jalan mereka. Kekerasan memang mas ya. Jadi supaya kita semua pendengar tahu bahwa apa sih ciri-ciri radikalisme itu? Menurut ini ya, menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu ada 4 ciri orang yang terpapar gerakan radikalisme ini. Yang pertama yaitu mereka adalah intoleran. Jadi mereka tidak mau menghargai pendapat maupun keyakinan orang lain. Pokoknya keyakinan. Dan orang harus percaya. Iya, keyakinan mereka lah yang paling benar seperti itu. Sulit ya mas. Iya. Kemudian yang kedua mereka fanatik. Selalu merasa benar sendiri dan yang lain salah. Oh ya. Artinya yang sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain. Nah itu yang berbeda dengan mereka kafir, gitu kan. Kemudian eksklusif. Mereka tertutup dan mengambil jarak dengan yang bukan kelompoknya. Makanya kita kalau di berita-berita itu kan pelaku teror itu, terduga teroris itu mereka jarang bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya kan. Mereka tertutup. Menyendiri. Berkomunikasi pun dengan kelompoknya seperti itu mas ya. Iya, dengan kelompoknya saja. Kemudian mereka revolusioner. Itu ciri yang keempat, revolusioner. Mereka cenderung menggunakan tindak kekerasan untuk mencapai tujuan. Nah, itu yang jadi ciri khas mereka, radikal, garis keras seperti itu. Jadi cara adalah ciri khas utama dari mereka seperti itu. Jadi kalau ada sahabat pembelajar yang di lingkungannya ada orang atau kelompok dengan ciri-ciri seperti itu, lebih baik diapain ini mas? Patut diduga. Ya, memang kita tidak bisa mengeneralisir ya. Tidak sama. Mungkin bisa aja kesamaan ciri-ciri, tapi belum tentu mereka adalah kelompok radikal. Tapi ya kita patut waspada juga. Jadi jangan ambil keputusan sendiri juga. Kalau ada seperti itu mungkin bisa dilaporkan ke aparat setempat. Ya, jangan kita menghakimi atau menilai. Kalau ada belum tentu kan seperti itu sih. Padahal memang ada sesuatu gitu kan. Atau kalau misalnya apa namanya mas? Nah, kalau misalnya kita mau, kita mungkin bisa mendekati, kita peluk, bahasanya seperti itu ya mas. Kita rangkul, kita buka, nah gitu. Kita masukkan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat situ gitu mas ya. Jadi mungkin itu peran komunitas, artinya masyarakat di sini sangat berperan. Jadi sangat berperan. Harus dibuka ruang yang kondusif bagi terciptanya suasana damai. Jadi jangan karena mereka punya ciri-ciri seperti kelompok radikal lalu dijauhi atau bahkan dimusuhi. Nah, kita harus itu justru akan menjadi. Iya, mereka bahkan bisa saja lebih jauh gitu kan. Iya. Jadi mereka mungkin jadi merasa saya tidak diterima di sini atau mungkin bagaimana gitu. Memang biasanya mereka sih cuek juga dengan kondisi sekitar ya, tidak, walaupun masyarakat sekitar tidak peduli, mungkin mereka biasanya cuek juga ya. Mereka eksklusif tadi, mereka merasa lingkungan mereka lah tempat mereka berada. Cuci otaknya itu yang eksklusif itu ya mas. Kalau di sini saya lihat secara umum, Mas Yuri tadi bilang bahwa munculnya radikalisme itu sumbernya dari faktor ekonomi, politik, sosial, psikologis, pendidikan dan sebagainya. Faktor paling dominan, faktor paling utamanya apa? Di antara faktor-faktor itu. Faktor utama yaitu faktor politik ya menurut saya. Sebenarnya politik mas. Sebenarnya lebih mengarah ke
sebenarnya politik ya, lebih dominan ke politik. Tapi karena memang itu disangkut pautkan dengan ajaran agama tertentu, jadi ya faktor agama dan politik ini dominan. Jadi salah satu cara jalan untuk masuk mereka itu lewat agama, karena isu agama ini lebih sensitif, lebih dapat diterima oleh akal mereka. Karena kalau kita pandangan politik saja mungkin tidak se ekstrim tindakan itu, tapi kemudian ditambahkan dengan isu agama. Nah itu yang cepat merasuk ke dalam masyarakat. Karena masyarakat kita kan kalau isu agama itu lebih mudah untuk dapat mereka misalnya terprovokasi seperti itu kan, ajaran-ajaran agama itu, dibanding dengan kalau pandangan politik tertentu. Mungkin kalau kita berbeda pilihan saja itu suatu yang wajar kan, tapi kemudian dibumbui dengan bumbu agama, bumbu ajaran agama tertentu, ya itu cepat sekali Kepercayaan. Iya, itu faktor yang paling dominan menurut saya, Paling utama ya Mas ya. Betul. Kalau institusi sosial yang paling berperan dalam melindungi generasi muda itu apa Mas? Siapa aja itu Mas? Iya, karena kerentanan di kalangan generasi Kerentanan ya, betul. Iya, jadi yang berperan di sini ya dunia pendidikan terutama. Nah, jadi harus ada kurikulum yang dapat memperkuat wawasan kebangsaan. Jadi kalangan muda ini harus diajarkan atau ditanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, sikap yang toleran. Kita kan dulu istilahnya ada pelajaran PMP ya, pendidikan moral Pancasila, sekarang PPKN, kewarganegaraan. Atau dulu ketika kita mau kuliah, masuk kuliah itu ada penataan P4, ingat Mas? Betul, penataan P4. Nah, nilai 1 minggu itu Mas. Betul, dapat sertifikat. Ya, dapat sertifikat wawasan Nusantara dan sebagainya itu. Bahkan butir-butir. Masih ada nggak Mas itu Mas sekarang? Kayaknya nggak ada lagi Mas, saya nggak pernah dengar. Udah nggak ada lagi ya? Bahkan saya udah nggak hafal lagi Mas butir-butir Pancasila, kalau dulu apa. Nah, itu harus itu wajib itu. Kalau nggak lulus itu. Nah itu yang mungkin harus. Jadi lebih berpikiran moderat ya, sikap kita harus terbuka, toleran juga. Jadi kita kan diajarkan kita punya 6 agama gitu kan, kita harus toleran seperti itu. Nah itu menghargai. Di pendidikan yang utama. Kemudian di keluarga. Jadi, penting itu. Iya, peran orang tua di sini menanamkan cinta kasih dan sayang ya kepada generasi muda. Jadi di rumah ini malah mereka mencari kedamaian. Kalau di rumah tidak ada itu ketemu kedamaian, kasih sayang, makanya generasi muda, anak-anak ini kan keluar mereka mencari apa yang tidak mereka temukan dalam rumah. Di luar ini kan, di jalanan ini sangat luas, sangat banyak kan, akhirnya ya bisa masuk tadi yang salah satunya ya ajaran radikal tadi kan, karena dalam upaya mereka mencari jati diri tadi istilahnya kan, anak muda itu. Nah jadi keluarga ini sangat berperan, artinya orang tua kepada anak gitu kan, mengajarkan kasih sayang orang tua antara ayah dan ibu kan, harus ada keharmonisan seperti itu. Kalau tidak ada ya istilahnya kayak broken home, mereka mencari pelarian keluar. Nah itu celah itu mas. Ya itu celah, iya. Nah kemudian itu tadi saya bilang komunitas, artinya masyarakat juga sangat berperan di sini kan, sangat berperan. Artinya masyarakat menciptakan ruang yang kondusif tadi. Jadi tidak ada istilah masyarakat itu yang gontok-gontokan gitu kan. Jadi harus juga ada suasana yang kondusif dalam masyarakat, merangkul mereka-mereka yang salah jalan lah istilahnya kalau gitu. Jadi nggak ada istilah masyarakat itu kita yang terkotak-kotak. Iya. Tiga institusi itu yang sangat berperan untuk mencegah generasi muda ini terpapar terpapar dalam radikal itu. Iya. Nah, untuk sebagai kita kalangan generasi muda sendiri nih Mas, untuk kalangan generasi muda sendiri, bagaimana ini kita untuk ini radikal, ini kayaknya mengarahnya ke sana. Apa yang kita lakukan nih sebagai generasi muda? Iya.
Yang utama tentunya kita harus menanamkan jiwa nasionalisme ya, jiwa nasionalisme kita. Kalau dulu ya kita, kalau perayaan 17 Agustus itu kan sangat ramai mas, sangat ramai. Sekarang kayaknya agak Biasa aja. apa ya, biasa aja kayaknya. Dulu kita, wah kalau ikut 17 Agustus itu upacara, wah wajib gitu kan. Nggak ada yang apa, bahkan merayakannya pun dengan macam-macam perlombaan. Itu sebenarnya kan bentuk-bentuk merayakan jiwa nasionalisme gitu kan, kebersamaan kita sebagai bangsa gitu. Sekarang makin makin kesini ya agak kurang saya lihat ya. 17 Agustus seperti adem ayem aja, bahkan sangat jarang ada, bahkan ada masyarakat yang tidak memasang bendera. Kalau dulu kan memasang bendera depan rumah saja, wah bangganya bukan main mas, Iya bangganya bukan betul. main. Sekarang ya sekadar kewajiban saja memasang bendera depan rumah kan. Kepantasan aja mas sekarang itu mas ya. Iya, karena takut ditegur aja. Kalau dulu kan memang karena kesadaran betul-betul. Bahkan setelah masang kita hormat bendera, wah bangganya bukan main, seperti pas Gibra saja. Kan? Nah itu. Kemudian kita juga dalam eh, selain pendidikan formal ya perlu juga ya, generasi muda ini pendidikan agama. Tapi itu jangan yang tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kita harus juga bolehlah sedikit moderat gitu ya, terbuka seperti itu. Jadi jangan jangan cuma apa, kita harus juga toleran gitu ya. Artinya pengajaran agama ini kita juga perlu di kalangan anak muda. Jadi, tata nilai, tata krama gitu kan ya. Nah kemudian kita juga harus bisa membedakan yang mana hasutan, yang mana provokasi dari gerakan-gerakan radikal ini. Kita harus bisa menyaring gitu ya. Kita harus mampu menyaring. Di media sosial kan banyak ya, banyak mungkin kita nggak ngerti ya berita-berita seperti itu. Kita harus bisa menyaring, jangan termakan hoax gitu. Apalagi yang dibalut dengan isu agama, kita cepat sekali. Nah, apalagi yang ramai sekarang kan masalah penyerangan terhadap ulama gitu, gitu. Bahkan di netizen itu ya, saya lihat bahkan ada sedikit apa ya, ada anekdot ya semacam itu, kalau yang diserang ulama itu katanya pelakunya nanti dikatakan orang gila. Tapi kalau yang diserang itu aparat atau pejabat langsung dicap teroris gitu, kriminal. Nah itu yang saya lihat di masyarakat. Ya itu kan itu salah satu isu sensitifnya kan agama tadi, dibalut dengan agama lalu cepat cepat menyebar. Bahkan ada berita-berita macam-macam yang menyebutkan macam-macam, ya kita harus mampu menyaring itu. Karena media sosial ini sangat selain sisi positifnya ya ada juga sisi negatifnya. Jadi kita harus mampu menyaring seperti itu. Caranya gimana? Kita harus membangun jejaring gitu, membangun jejaring dengan komunitas yang lain. Jadi kita berbagi pengetahuan, berbagi informasi baik secara offline maupun online gitu. Jadi untuk menambah wawasan kita juga. Nah, Merangkul kita iya komunitas tersebut mas ya. komunitas iya, yang lain-lain. Jadi kita tahu ada informasi apa, kita cepat. Bahkan tidak terbatas di lingkungan kita, bisa di luar kan. Dengan media sosial kita bisa terjalin dengan sesuatu, seperti saya di Banjarmasin, Mas Pate di Jakarta seperti itu kan. Nah, kita tahu bagaimana sih perkembangan di Jakarta, PSBB-nya seperti apa gitu. Nah, iya. Nah, kita juga tahu. Artinya kita tidak cuma melihat berita kayak di media mainstream gitu ya, di televisi itu cuma satu arah saja kan, kita tidak tahu seperti Iya. apa. Iya. Berarti di sini jika kalau menurut saya peran media mas, peran media itu penting mas. Penting, dan kalau tidak bisa kita ini berbahaya juga ya. Berbahaya karena menurut saya media itu ratu dunia mas. Iya. Betul. Apa yang dikatakan media akan diikuti oleh pengikutnya, pembacanya, pemirsanya, pendengarnya. Bahkan ada game kan, siapa yang menguasai media dia akan menguasai dunia. Menguasai dunia gitu. Ya itu saya waktu kuliah itu saya sempat tahu itu. Siapa yang menguasai media akan menguasai dunia. Betul. Jadi harus hati-hati juga kita kan, jangan hati-hati. Iya, kita media ini. Jadi kita harus rajin cek-recek mas, iya kan.
Jadi dapat berita di sini, kita harus cek di tempat lain. Nah, tapi Mas Yuli, kadang-kadang kita juga bingung sendiri nih. Ini yang bener yang mana? Itu Mas, bener. Ini yang bener yang mana ini? Ini masuk akal, ini masuk akal. Ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal. Jadi betul, apalagi nanti kan kayak biasa di video-video nanti masuk di sumbernya CNN. Padahal di CNN nggak ada beritanya seperti itu. Orang kalau kita lihat sekilas percaya, langsung lihat, wah CNN sumbernya nih, percaya saja. Padahal kan belum tentu itu CNN. Tentu ya Mas ya. Semua orang bisa masuk kan media. Terus nih Mas, pertanyaannya lagi nih. Dalam upaya pencegahan tindak terorisme, pemerintah itu melakukan langkah antisipasi secara terus-menerus, Mas, yang dilandasi dengan prinsip perlindungan HAM dan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 5 itu tahun 2018. Betul. Itu gimana, Mas? Jadi di Undang-Undang Nomor 5 itu ya, Undang-Undang 5 2018 itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Jadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan ya, yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya itu kesiapsiagaan nasional. Jadi suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme yang terencana. Nah, kemudian tindakan yang kedua adalah kontraradikalisasi. Jadi merupakan suatu proses yang terencana juga, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah, kontraradikalisasi. Kemudian yang terakhir adalah deradikalisasi. Iya, upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman terorisme yang radikal, terorisme yang telah terjadi. Itu kepada mereka yang sudah terpapar ya, yang kemudian dibina seperti itu. Kalau kontra tadi kan kepada kelompok-kelompok radikal. Kelompok. Iya, bisa saja dengan penggunaan kekuatan militer seperti itu, seperti kelompok yang di Poso seperti itu beberapa waktu yang lalu ya. Artinya perlawanan secara langsung. Kemudian deradikalisasi, itu tadi terhadap mereka yang sudah dibina. Artinya kelompok-kelompok mereka yang ada sebagian yang sudah menyerahkan diri seperti itu kan, atau yang sudah disidang, nah itu ditanamkan deradikalisasi, dihilangkan. Bisa Oke, Mas Yuli sudah berbicara banyak tentang radikalisme dan kita semua tentunya sepakat akan melawan radikalisme bersama, Mas ya. Siap, Mas. Terima kasih sahabat Membelajar, demikian obrolan cerdas tentang hukum kita kali ini. Dan apabila ada masukan-masukan atau apapun tentang acara ini, bisa melalui nomor 0809 1852 4646. Kita tunggu masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam pembelajar.